Halo guys, welcome back to my YouTube channel, MC Channel bersama IQ Miss Catherine ya kan, yang TikToknya baru di banned permanen. Tapi mungkin itu udah jalannya, ya sudahlah. Maksudnya alhamdulillah aku bisa ikhlas. Jadi sekarang aku agak fokus ke YouTube karena live streaming aku sekarang TikToknya dari nol lagi. Kalian bisa subscribe TikTok aku di DJ underscore CHATRINE Catherine, DJ underscore Catherine. Kalian follow ya biar membantu aku cepat bisa live di TikTok, oke? Nah, kali ini aku mau ini kayaknya nguk-ngik ya guys. Kali ini aku mau cerita tentang petualangan aku kemarin ke Bandung bersama karyawan tercinta IQ ya kan. Alhamdulillah sekarang aku udah punya karyawan yang aku pingin, maksudnya yang aku pingin tuh di dia ada gitu. Alhamdulillah banget, ini udah garisan Tuhan. So kemarin dia dari Bandung meluncur ke Jakarta, ke tempat aku, lalu kita dari Jakarta, dari tempat aku ke Bandung pakai travel. Dari Bandung langsung ke rumah aku. Enggak guys, dari sampai Bandung itu ke kosan lama dia. Dan di sana dia beres-beres, aku diem, dia beres-beres barangnya, lalu kita tidur. Pagi-pagi buta kita kita paketin barang seperti yang bisa kalian lihat di video sebelumnya. Kita maketin barang ke JNT. So udah gitu kita pakai ojek ke rumah aku. Nah udah kita pakai ojek guys, itu sampai rumah keadaan motor aku itu mati total dan bannya itu gembos ya. Jalan raya itu sekitar, aku agak dong soal jarak ya guys ya, pokoknya lumayan jauh lah ya ke jalan raya. Terus dari jalan raya kita nyari bengkel. Nah udah gitu udah nemu bengkel, terus kita beli helm seperti yang bisa kalian lihat di video sebelumnya. Dari beli helm langsung kita ke BEC untuk beli handycam. Nanti aku bakal unboxing handycam itu seperti apa. Dan ya seperti yang bisa kalian lihat juga di video sebelumnya. Lalu udah beli handycam, alhamdulillah alamin. Terus kita beranjak pulang guys. Tapi sebelum pulang tuh aku ada beli kosmetik dulu ke ke Pasar Kiara Condong, karena kan di sana agak murce-murce ya guys ya. Nah karena kan aku tuh nggak semua kosmetik itu branded ya. Aku suka jujur, maksudnya aku kalau tutorial make up aku suka jujur, kayak foundation, terus bedak aku gitu ya, itu ada beberapa item yang murce-murce aja, karena kan aku tuh banyak kebutuhan dan aku belum kaya ya guys. Jadi aku masih berjuang. Dan di Kiara Condong itu aku biasa beli kosmetik itu kayak bedak Pixi, terus foundation Ines yang kayak gitu-gitu ya kan. Nah udah dari Kircon itu guys, aku tuh mau nembus ke Cimahi. Nah pada saat kita masih di Kiara Condong mau ke Cimahi itu guys, di depan itu jadi kan udah mulai gerimis ya guys ya, udah mulai gerimis. Terus aku ngeliat ke depan tuh kayak si awannya tuh udah gelap guys. Aduh ini udah bad feeling gitu ya kan, udah bad feeling. So aku aku dengan karyawan aku itu kita putar balik langsung, asalnya mau ambil jalur Dago ya guys, jalur Dago. Dan baru di bawah flyover itu karyawan aku ada ide untuk nembus ke Pasteur dan ke Cimahi. Ternyata memang si hujannya itu guys, jalur hujannya itu dari jembatan Pasopati sampai nembus ke Kiara Condong itu gitu guys. Nah
Jadi pas pasirnya itu nggak hujan gitu. Nah pas pasirnya, pas nembusnya gitu ya, pas mau nembus ke Cimahi itu apa gitu nama jalannya, aku agak dong-dong ya guys. Nah terus aku tuh udah aja aku jalan dan alhamdulillah lancar. Aku tuh cuman berhenti. Aku tuh kan tadinya guys rencana aku, karena kan manusia itu bisa berencana, tapi kan yang menentukan itu Tuhan ya guys. Aku tuh rencana itu berhenti, terus aku bikin vlog, berhenti, aku bikin vlog, berhenti, aku bikin vlog. Tapi ternyata setelah membaca kondisi, ternyata aku cuman berhenti di apa nih, pom bensin untuk ngisi bensin, terus untuk minum doang. Dan gak tahu kenapa maksudnya aku sama karyawan aku itu satu frekuensi, kita langsung hajar aja guys. Itu kan kita asalnya mau lewat Purwakarta. Dari Purwakarta itu enggak apa namanya apa ya, kemarin itu asalnya mau lewat Purwakarta. Ngikutin GPS guys, waktu kemarin itu ngikutin GPS, terus asalnya mau lewat Purwakarta, tapi nggak tahu kenapa guys, kan itu kan jalurnya itu bisa lewat Purwakarta, bisa lewat ke Bogor ya kalau nggak salah ya. Bogor nggak sih? Bener ya? Pokoknya ada 2 jalur gitu, tapi nggak tahu kenapa guys, kita itu ke jalur tengah-tengah ya, yang mungkin kalau kalian tahu jalan itu kita lewatnya ke Jonggol, lewat hutan ya guys, lewat hutan-hutan gitu dan gelap gulita guys, itu tuh mencekam banget. Itu kan pertama perjalanan aku pakai motor luar kota ya guys ya, itu tuh kalau karyawan aku tuh dia bilang sudah biasa gitu. Dan dia juga menghadapinya tuh biasa, akunya guys yang oh my god gitu, maksudnya aku baru ngalamin itu. Dan itu tuh yang itu ada beberapa yang aku tangkap mata gitu ya guys ya, seperti bayangan cewek tapi nggak ada wujudnya gitu. Ya mungkin mereka sedang beraktivitas dan nggak sengaja aku lihat gitu. Nah lalu apa namanya, udah kan kita meluncur kan, udah meluncur, dan itu tuh jalannya guys, jalannya tuh bener-bener yang wah, kalian tahu deh, kalian yang tahu jalannya itu pasti kalian tahu itu yang sering dilewatin sama truk-truk gitu guys. Jadi itu tuh kita truk-truk itu tuh dia lewat situ. Kalau yang dari dari Jawa Barat mau ke Jakarta atau dari Bandung mau ke Jakarta itu, si truk-truk itu teh lewat situ guys. Jalannya jelek banget dan aduh begerinjul gitu guys. Nah udah kan, udah kita perjalanan, puji Tuhan, alhamdulillah memang Tuhan tuh sayang banget sama aku ya. Si motor itu tuh tiba-tiba guys, udah di Cibubur ya, udah di Cibubur itu tuh tiba-tiba hujan gerimis gitu, hujan gerimis. Dan belum guys, sebelum iya bener-bener sorry, aku kadang-kadang mengingatnya itu agak dong-dong guys. Hujan gerimis, lalu kita itu berhenti, udah di Cibubur itu. Pada saat berhenti kan aku kan posisi jongkok ya guys, kok agak bau bensin, kata karyawan aku itu kan, kok agak bau bensin. Aku juga oh iya bener bau bensin. Ternyata guys si tangki bensinnya itu bocor gitu. Dan ajaibnya guys, ajaibnya itu kalau misalnya itu terjadi kebetulan ya guys ya, maksudnya nggak ada keajaiban Tuhan, mungkin itu bisa aja berhenti di tengah-tengah yang yang hutan-hutan itu ya kan. Nah tapi karena akunya disayang Tuhan, jadi bocornya itu di Cibubur tersebut guys. Si tangkinya tuh udah parah banget gitu. Pantesan dari Bandung ke Jakarta tuh mungkin udah bocor ya guys ya, tapi belum parah. Tapi kenapa si bensin ini boros banget gitu guys. Nah akhirnya udah ini bener bau bensin. Lalu kita paksain ya guys, paksain jalan. Dan tiba-tiba karyawan aku tuh ke distract matanya ngeliat bengkel yang masih buka saat itu. Dan ternyata si bengkel tersebut tuh emang bukanya itu dari jam 9, bener gak sih? Jam 9 ya? Bener jam 9-an sampai jam 3 gitu. Tahu ya, pastinya aku bukan kurang paham, aku lupa gitu ya. Pokoknya sampai jam 3 gitu tutupnya. Nah udah kayak gitu itu dibenerin. Nah nih videonya ada guys. Aku tuh kalau cerita tuh nggak suka etok-etok ya guys ya. Nih buktinya ada, jangan sedih sedot gitu ya. Nih aku lihat. Nah ini tuh
apa namanya, si orangnya tuh lagi nggak tahu nggak emple-emple apa gitu ya kan, aku teh waktu di mini emple-emple gitu ya. Itu tuh kayak apa nih, kayak kayak permen karet gitu ya guys yang aku lihat ya. Terus di apa ditempelin kayak gini. Nah ditempelin sama dia teh ya. Da aku teh aku nggak paham gitu ini teh apaan gitu ya, sama dia tuh ditekan-tekan gitu ya. Nah ini tuh bengkel yang aku berhenti di daerah Cibubur ini gitu. Nah sama dia teh apa nih di gitu-gitu. Nah terus kan walaupun aku ada satu frekuensi dengan karyawan aku itu kan, dia belum terlalu satu frekuensi. Jadi maksudnya gini, belum begitu klop gitu ya. Nah jadi ada hal-hal yang kita harus tetap menyesuaikan untuk benar-benar klop. Nah dia itu aral guys gitu, agak aral. Nah terus dia tuh nggak kan aku kan ada ide untuk bikin vlog gitu ya. Nah dia tuh karena dianya yang kesel gitu, dia kesel, dia aral gitu ya, mungkin wajar sih guys, itu capek gitu ya. Terus apa nih, cuman kan kadang-kadang tuh aku kan orangnya spontan dan bergerak dengan hati gitu ya guys ya. Nah mungkin si karyawan aku tuh yang capek banget gitu ya, enggak nggak mau nanti aja gitu, nggak mau ngevlog. Nah akhirnya ini tuh dari tangan aku sendiri guys. Ini dari tangan aku sendiri, aku sambil ngopi, sambil santai, terus sambil aku ngasih wejangan gitu bahwa kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh apa namanya, nggak boleh menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan kenapa sih ini harus kayak gini gitu, nggak boleh gitu. Ya mungkin apa namanya, ya ini udah garisan dan ini harus memang terjadi gitu. Kita harus yakin dengan apa ya, dengan garisan Tuhan lah gitu. Nah terus akhirnya si karyawan aku itu relax lagi, kita ngobrol apa happy lagi, dan sambil ini dikerjain gitu. Nah ini tuh kayak permen karet gitu guys, ditempel-tempelin ya sama si A-nya teh. Dan si A-nya teh baik guys, apa nih, si A ininya teh bager gitu ya guys ya. Dia teh pas kita datang tuh emang riang guys orangnya teh ya, si Keribo ini Nah mungkin kalau dia nonton pasti apa nih ya, pasti dia ketawa-tawa lah ya. Si Keribo Keribo ini tuh dia happy banget guys, orangnya kayak periang gitu. Nah itu tuh bikin membantu untuk mood buster kita gitu, yang udah capek, yang apa namanya, yang ya kalian paham lah dengan keadaan aku gitu ya guys. Nah terus kita play lagi satu lagi tuh, dia tuh yang ngerjainnya juga dia pakai hati guys gitu. Makanya apa namanya, si tangki akunya tuh sekarang jadi bener gitu. Nah oh iya, aku tuh lupa nyeritain guys, pada saat kita beli helm di Bandung itu ya guys ya, pada saat beli helm itu seperti yang bisa kalian lihat, sebelum beli helm itu aku ada ke bengkel dulu guys, ke bengkel di Bandung itu. Kan tadi aku bilang kan ke bengkel. Nah itu tuh aku udah habis 600.000, aku ngeganti aki segala macem gitu ya, aku ngeganti apa ya di servis lah gitu ya, di deket Kelurahan Ciberem itu kan rumah aku tuh di Rancabentang Utara ya guys ya. Nah ternyata dia nggak meriksa kiproknya, bener ya kiprok ya. Nah nggak meriksa kiproknya, sehingga si aki akunya tuh nggak ngisi guys gitu. Nah terus ini kan tangkinya bocor. Nah terus ternyata dari akinya, selain akinya yang bocor, starter akunya juga nggak jalan guys, nggak nyala. Ternyata karena kiproknya itu, jadi kayak handphone diganti baterai tapi si pengisi dayanya teh nggak dibenerin gitu guys. Akhirnya si aki akunya teh ngedrop lagi, akhirnya akinya ganti lagi, pokoknya tangki dibenerin, terus ada apalah habislah 500 sekian. Jadi total ya mungkin 1.200.000 lah guys, itu untuk nyervis motor aku aja gitu. Nah lalu udah kan, ini udah selesai, apa namanya, itu tuh berjalan mungkin sekitar berapa jam ya, 2 atau 3 jam sih, 2 jaman ya, 2 sampai 3 jam lah ya, 2 sampai 3 jaman. Lalu udah itu beres guys. Nah itu langsung kita meluncur ke kosan. Dan di kosan aku itu lagi ada maksudnya bukan ibu kandung ya, tapi emak-emaan yang apa nih, yang apa ya,
ya ibu-ibuan aku dari pertama aku meletek jadi diri sendiri guys gitu. Nanti mungkin kalian bakal lihat ya, mungkin dia bakal masuk ke vlog aku. Seperti itu guys, aku tuh kemarin perjalanan yang luar biasa, tapi semangat aku dan karyawan aku tuh luar biasa. Maksudnya kita bisa satu frekuensi karena mungkin ini udah garisan Tuhan. Aku punya karyawan yang aku inginkan gitu ya. Jadi aku tuh Tuhan tuh memberikan apa yang aku butuhkan seperti itu guys ya. Dan aku happy dengan adanya dia, sangat terbantu. Dan dia juga nurut gitu ya, aku bilangin. Lalu ya walaupun kadang-kadang ada perdebatan, tapi setelah aku bilangin dia nurut gitu, dan dia juga happy gitu. Seperti itu guys, cerita aku dari Bandung ke Jakarta pakai motor. Dan kemarin itu aku habis sekitar 6-7 jutaan, karena kan aku beli kamera, aku servis motor, bayar ini tuh gitu ya guys. Jadi cuman sekarang alhamdulillah udah beres. Terus aku tuh guys kemarin ada cerita juga ya guys, udah itu beres, aku kan emang survive ya. Nah udah itu beres, kosan belum kebayar guys gitu. Kosan belum kebayar, kebutuhan aku belum terpenuhi gitu ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi aku. Jadi kan banyak tuh yang bilang kamu tuh dilaknat Tuhan gini-gini. Enggak. Aku tuh merasa anak yang aku merasa sangat disayang Tuhan dan merasa spesial. Tuhan tuh sayang aku banget, puji Tuhan, banyak keajaiban dalam hidup aku. So untuk kalian yang yang berpenampilan agamis ya, tapi otak dan hati Anda itu busuk ya, dan apalagi berani menuhankan diri ya, nggak malu sama aku gitu, yang kamu anggap hina, kamu anggap dilaknat Tuhan, tapi ternyata kamu bisa lihat sendiri. Aku sangat merasa disayang sama Tuhan gitu ya. Makanya ya aku bilang seperti ini, mungkin bisa jadi masukan untuk orang-orang yang baru menyentuh atau udah lama menyentuh teori keagamaan, tapi dilandasi dengan ego gitu, dilandasi dengan ego dan berani menuhankan diri gitu ya. Itu orang yang paling aku sebel ya kan. Segitu aja cerita dari aku guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Kalian yang penonton setia aku, thank you so much. Dan kalian yang baru masuk video aku juga, thank you so much udah ngeklik video aku ini. Jangan lupa di subscribe seperti yang tadi aku bilang, di share ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke mantan kalian bila perlu ya kan. Thank you so much, I love you. Bye bye.